Selamat datang kembali di Lampor Channel. Semoga kalian sehat-sehat ya. Mari kita bercerita. Bayangkan sebuah desa di Banyuwangi yang ditinggalkan penduduknya. Di tengahnya berdiri rumah tua milik Mbah Bawon, seorang nenek misterius yang dikenal sebagai penjaga sesuatu yang tak terlihat. Sejak kematiannya, desas-desus mengatakan sesuatu yang gelap telah bebas. Setiap orang yang mendekati rumah itu tak pernah kembali, kecuali mereka yang berhasil lari dengan kutukan. Suara tawa menyeramkan dan bayangan tinggi mulai muncul di sekitar wilayah itu. Apa rahasia yang disimpan Mbah Bawon? Siapkah Anda mendengar kisahnya? Sebelum kita mulai, mari kita mengobrol sebentar di kolom komentar. Kami ingin tahu apa yang kamu pikirkan tentang cerita ini. Dan jangan ragu untuk tinggalkan komentar, walaupun hanya sekedar menuliskan asal kotamu dan bagikan pengalaman, atau cerita yang pernah kamu dengar di kolom komentar, atau ide-ide konten yang menarik dan mistis yang ingin kamu ketahui lebih dalam. Di sebuah desa kecil di Banyuwangi yang dikelilingi hutan lebat dan sawah yang sunyi, berdiri sebuah rumah tua yang ditinggali oleh seorang nenek tua bernama Mbah Bawon. Rumah itu sederhana, berdinding kayu yang mulai lapuk, dengan atap genteng yang banyak bocor. Namun, meski terlihat biasa, rumah itu menyimpan aura yang selalu membuat siapapun merasa tidak nyaman. Penduduk desa sering berbicara tentang Mbah Bawon. Ia dikenal sebagai seorang dukun yang sering membantu orang-orang, baik untuk menyembuhkan penyakit maupun untuk hal-hal yang lebih gelap. Tapi, belakangan, rumor mulai beredar bahwa Mbah Bawon tidak tinggal sendirian di rumah itu. Beberapa orang yang lewat pada malam hari sering melihat bayangan berjalan di jendela, atau mendengar suara langkah kaki di dalam rumah, padahal Mbah Bawon sudah lama hidup seorang diri. Suatu malam, Wulan, seorang gadis desa, pulang terlambat setelah membantu ibunya menjual jagung di pasar malam. Ia melewati rumah Mbah Bawon, meskipun hatinya diliputi rasa takut. Angin malam yang dingin bertiup kencang, dan daun-daun berguguran di sepanjang jalan kecil itu. Ketika Wulan melewati rumah tua itu, ia mendengar suara tawa pelan dari arah jendela. Dengan hati-hati, Wulan berhenti dan menoleh. Di balik tirai jendela yang tipis, ia melihat siluet seseorang berdiri. Tapi itu bukan siluet Mbah Bawon. Tubuhnya tinggi, lebih besar dari Mbah Bawon, dan matanya bersinar merah menyala di tengah gelap. Tiba-tiba, sosok itu menghilang, dan jendela tertutup dengan sendirinya. Wulan berlari sekencang mungkin, tidak berani menoleh lagi. Keesokan harinya, Wulan menceritakan kejadian itu kepada ibunya. Ibunya hanya menggeleng dengan ekspresi takut. "Jangan lewat sana malam-malam, Nak. Ada penghuni lain di rumah Mbah Bawon." Orang-orang bilang, itu arwah penasaran yang dipanggilnya untuk menjaga rumahnya. Semakin hari, keanehan di rumah Mbah Bawon semakin menjadi-jadi. Beberapa warga desa mulai melaporkan kehilangan ternak mereka. Mereka menemukan jejak-jejak kaki besar, seperti milik manusia, tapi dengan kuku panjang seperti cakar binatang. Suara-suara aneh seperti rintihan dan bisikan terdengar hampir setiap malam dari arah rumah itu. Sampai akhirnya, seorang pemuda bernama Seno memberanikan diri untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Seno dikenal sebagai pemuda pemberani di desa itu. Dengan membawa sebuah obor dan keris warisan ayahnya, ia mendatangi rumah Mbah Bawon saat malam tiba. Ketika Seno mengetuk pintu, Mbah Bawon membukanya perlahan. Wajahnya terlihat lebih tua dari biasanya, dengan tatapan tajam yang membuat bulu kuduk Seno berdiri. "Ada apa, No? Apa yang kau cari di sini?" tanya Mbah Bawon dengan suara serak. "Aku hanya ingin tahu, Mbah, apa benar ada sesuatu di rumah ini?" tanya Seno, berusaha terdengar tegar. Mbah Bawon tersenyum samar. "Apa yang kau lihat tidak selalu seperti yang kau pikirkan, Nak. Rumah ini punya penjaganya, dan mereka tidak suka diganggu." Tanpa peringatan, pintu rumah Mbah Bawon terbuka lebar, dan angin dingin menyeruak keluar. Dari dalam kegelapan, muncul sosok tinggi besar yang pernah dilihat Wulan sebelumnya. Kali ini, sosok itu berdiri jelas di depan Seno. Kulitnya hitam legam, matanya bersinar merah, dan mulutnya penuh taring tajam. Seno mundur perlahan, tapi sosok itu bergerak cepat ke arahnya. Sebelum Seno sempat lari, Mbah Bawon berteriak, "Cukup! Dia bukan ancaman." Sosok itu berhenti, menatap Mbah Bawon sejenak, lalu menghilang ke dalam bayangan rumah. Setelah kejadian itu, Seno tidak pernah lagi mendekati rumah Mbah Bawon.
Penduduk desa hanya bisa menerka bahwa penghuni lain di rumah itu adalah makhluk gaib yang dikendalikan oleh Mbah Bawon untuk menjaga sesuatu yang penting, sesuatu yang tidak boleh diketahui manusia biasa. Namun, bagi siapapun yang berani melewati rumah itu pada malam hari, mereka tetap bisa mendengar bisikan dari penghuni lain yang tidak pernah tidur. Bisikan yang penuh misteri dan ancaman, mengingatkan mereka untuk tidak pernah mengganggu rahasia yang disembunyikan oleh Mbah Bawon. Seno tidak pernah menceritakan kepada siapapun secara detail tentang apa yang dilihatnya di rumah Mbah Bawon malam itu. Yang ia katakan hanyalah, jangan pernah dekat-dekat rumah itu, apapun alasannya. Namun, rasa penasaran penduduk desa semakin memuncak. Cerita tentang penghuni lain di rumah Mbah Bawon mulai tersebar ke desa-desa tetangga, membuat banyak orang bertanya-tanya apa sebenarnya yang disembunyikan nenek tua itu. Beberapa warga desa mulai menghubungkan keberadaan makhluk itu dengan masa lalu Mbah Bawon. Dulu, sebelum menjadi seorang dukun yang dihormati, Mbah Bawon adalah seorang perempuan biasa yang hidup bersama keluarganya. Namun, suatu tragedi besar menimpa keluarganya. Suaminya meninggal secara misterius, dan anak-anaknya jatuh sakit hingga satu persatu meninggal dunia. Sejak saat itu, Mbah Bawon mengasingkan diri dan mulai belajar ilmu gaib. Semakin banyak cerita menyeramkan yang muncul dari warga desa. Salah satu yang paling menyeramkan adalah kisah Pak Minto, seorang petani yang kehilangan seluruh ternaknya. Ia bercerita bahwa pada malam kejadian, ia mendengar suara gemuruh dari arah kandangnya. Ketika ia berlari ke sana, ia melihat sosok besar dengan mata merah itu sedang mencengkeram seekor kambing. Makhluk itu menoleh padanya, mengeluarkan suara menggeram yang dalam, lalu menghilang ke dalam bayang-bayang. Keesokan harinya, seluruh ternaknya ditemukan mati dengan luka mencurigakan di leher mereka. Pak Minto melapor kepada kepala desa, Pak Dharma, yang akhirnya memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Namun, Pak Dharma tahu bahwa jika mereka ingin menghadapi Mbah Bawon, mereka harus berhati-hati. Ia mengumpulkan beberapa warga pemberani, termasuk Seno, untuk membicarakan apa yang harus dilakukan. Aku tidak tahu apa yang disimpan Mbah Bawon di rumah itu, kata Pak Dharma. Tapi apapun itu, sudah saatnya kita meminta penjelasan darinya. Kita tidak bisa membiarkan hal ini terus terjadi. Seno, meskipun takut, merasa bahwa ia tidak bisa membiarkan desanya hidup dalam ketakutan. Ia setuju untuk menemani Pak Dharma dan beberapa warga lainnya. Malam itu, mereka berjalan bersama menuju rumah Mbah Bawon, membawa obor dan beberapa senjata tradisional seperti keris dan tombak. Sesampainya di depan rumah, mereka menemukan pintu terbuka sedikit, seperti sedang menunggu kedatangan mereka. Lampu minyak di dalam rumah menyala remang-remang, menciptakan bayangan panjang yang menari-nari di dinding. Mereka masuk perlahan, memanggil nama Mbah Bawon. Ruangan itu dingin, lebih dingin daripada udara malam di luar. Bau dupa dan sesuatu yang busuk tercium di udara. Di tengah ruangan, Mbah Bawon duduk di kursi kayu tua, wajahnya tertunduk, seperti sedang menunggu mereka. Apa yang kalian inginkan? Suara Mbah Bawon terdengar berat dan dingin. Pak Dharma maju selangkah, mencoba menenangkan dirinya. Mbah, kami hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Banyak warga yang ketakutan. Kami tahu Mbah tidak tinggal sendirian di rumah ini. Apa yang Mbah sembunyikan? Mbah Bawon mengangkat kepalanya perlahan. Wajahnya tampak lelah, tetapi matanya tajam seperti menembus jiwa orang yang melihatnya. Aku tidak menyembunyikan apapun. Penghuni rumah ini sudah ada jauh sebelum kalian semua lahir. Mereka bukan makhluk yang bisa kalian usir. Mereka ada di sini karena aku meminta perlindungan. Perlindungan dari apa? Tanya Seno. Suaranya sedikit gemetar. Mbah Bawon tersenyum samar. Dari kutukan. Dari dendam yang tidak pernah selesai. Kalian tidak tahu apa yang pernah terjadi di tanah ini, bukan? Mbah Bawon lalu mulai bercerita. Dulu, desa ini adalah tempat berdirinya sebuah kerajaan kecil yang runtuh karena perang saudara. Banyak nyawa melayang, dan darah membasahi tanah. Para korban yang mati tanpa upacara pemakaman yang layak menjadi arwah gentayangan, penuh dendam dan amarah. Ketika keluarga Mbah Bawon menjadi korban dari arwah-arwah itu, ia terpaksa mencari cara untuk melindungi dirinya. Aku memanggil mereka, katanya. Makhluk-makhluk yang kalian lihat adalah pelindungku, penjaga antara dunia kita dan dunia mereka. Jika aku tidak ada, tidak akan ada yang menahan mereka.
Mereka akan bebas berkeliaran, dan kalian semua akan menjadi korban. Pak Dharma dan warga yang mendengarnya merasa bingung dan takut. Sebelum mereka sempat bertanya lebih lanjut, suara langkah berat terdengar dari dalam kegelapan ruangan. Makhluk itu muncul lagi, berdiri di belakang Mbah Bawon, seperti bayangan yang siap menelan siapapun yang berani mendekat. Kalian boleh pergi sekarang, kata Mbah Bawon. Tapi ingat, jangan pernah mengusik rumah ini lagi. Jika aku pergi, kalian akan tahu apa artinya kehilangan perlindungan. Pak Dharma dan warga lainnya tidak punya pilihan selain pergi meninggalkan rumah itu. Mereka tidak tahu apakah yang dikatakan Mbah Bawon benar, atau hanya cara untuk menakut-nakuti mereka. Namun, satu hal yang pasti, setelah malam itu, tidak ada lagi yang berani mendekati rumah Mbah Bawon. Desa itu kembali sunyi, tapi di dalam hati setiap warga, selalu ada rasa takut akan apa yang mungkin terjadi jika suatu hari Mbah Bawon tidak lagi ada untuk mengendalikan makhluk-makhluk itu. Dan setiap malam, ketika angin berhembus membawa bisikan aneh, mereka hanya bisa berharap penghuni lain di rumah itu tetap terkunci di dalamnya, bersama rahasia gelap yang tidak pernah terungkap. Waktu berlalu, dan kehidupan di desa mulai kembali normal. Meskipun ketakutan terhadap rumah Mbah Bawon tidak pernah sepenuhnya hilang. Orang-orang menghindari rumah itu, bahkan di siang hari. Namun, suatu malam, desa itu diguncang oleh sebuah peristiwa yang tak pernah mereka duga. Mbah Bawon meninggal dunia. Kabar itu datang dari seorang pedagang keliling yang mengaku melihat tubuh Mbah Bawon tergeletak di depan rumahnya saat ia melewati tempat itu pagi-pagi buta. Pedagang itu, yang terlalu takut untuk mendekat, segera berlari ke desa dan melapor kepada kepala desa, Pak Dharma. Kabar kematian Mbah Bawon menyebar dengan cepat. Para warga, meskipun takut, merasa bahwa mereka harus memberikan penghormatan terakhir kepada nenek tua itu. Pak Dharma mengumpulkan beberapa orang untuk pergi ke rumah Mbah Bawon. Dengan hati-hati, mereka memasuki rumah itu. Di ruang utama, tubuh Mbah Bawon memang tergeletak di lantai. Wajahnya tampak damai, meskipun ruangan itu masih diselimuti hawa dingin yang aneh. Namun, yang membuat mereka merinding adalah suasana di rumah itu. Tidak ada suara sama sekali. Bahkan suara angin pun seolah enggan menyentuh tempat itu. Pak Dharma memimpin warga untuk membawa jenazah Mbah Bawon keluar rumah. Namun, saat mereka hendak mengangkat tubuhnya, sesuatu terjadi. Angin dingin berhembus kencang dari arah dalam rumah, dan suara-suara aneh mulai terdengar. Bisikan-bisikan itu terdengar seperti berasal dari segala arah, memenuhi ruangan. Salah satu warga, Pak Minto, yang membantu mengangkat jenazah, tiba-tiba menjerit dan melepaskan pegangan tangannya. Ada yang memegang kakiku. Teriaknya panik. Semua orang mundur, gemetar ketakutan. Dari sudut mata mereka, bayangan-bayangan hitam mulai bermunculan di pojok-pojok ruangan. Bayangan itu bergerak, seolah mengintip mereka, mengawasi setiap langkah mereka. Kita harus cepat. Kalau tidak, kita semua akan celaka. Seru Pak Dharma dengan suara bergetar. Dengan keberanian yang tersisa, mereka mengangkat tubuh Mbah Bawon dan membawanya keluar rumah. Begitu mereka keluar, pintu rumah tertutup dengan keras, seolah ada yang menendangnya dari dalam. Mereka memutuskan untuk segera menguburkan Mbah Bawon di pemakaman desa. Namun, selama proses penguburan, suasana terasa semakin mencekam. Langit yang awalnya cerah tiba-tiba berubah mendung, dan angin dingin mulai berhembus. Beberapa warga mengaku mendengar suara tawa halus yang datang dari arah hutan dekat pemakaman. Setelah prosesi selesai, mereka pulang dengan perasaan lega, berharap semua akan kembali normal. Tapi harapan itu ternyata salah. Malam setelah pemakaman, desa itu dilanda kejadian aneh. Ternak kembali hilang, tapi kali ini lebih parah. Beberapa warga mendengar suara gemuruh dan langkah-langkah berat di sekitar rumah mereka. Wulan, yang dulu pernah melihat sosok tinggi di rumah Mbah Bawon, mengaku melihat bayangan itu berjalan di tengah sawah, bergerak menuju desa. Pak Dharma segera mengadakan pertemuan darurat. Mbah Bawon sudah tiada, tapi sepertinya makhluk-makhluk itu tidak pergi. Apa yang sebenarnya terjadi? Seno, yang sejak awal merasa bahwa kematian Mbah Bawon akan membawa bencana, akhirnya angkat bicara. Mbah Bawon pernah bilang, dia adalah penjaga. Dia menahan makhluk-makhluk itu agar tidak berkeliaran bebas. Sekarang dia sudah tiada, mereka lepas kendali. Semua orang terdiam. Hati mereka dipenuhi ketakutan.
Jika benar makhluk-makhluk itu sekarang bebas, bagaimana cara mereka mengatasinya? Malam itu, desa menjadi lebih sunyi dari biasanya. Tak ada satupun warga yang berani keluar rumah. Tapi ketakutan mereka berubah menjadi kepanikan ketika terdengar suara jeritan dari ujung desa. Beberapa warga yang nekat mengintip dari balik jendela melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Makhluk tinggi besar dengan mata merah menyala berjalan di antara rumah-rumah, diikuti oleh bayangan-bayangan kecil yang berlarian dengan cepat. Mereka menyerang apa saja yang mereka temukan. Suara kayu pecah dan hewan melenguh memenuhi udara. Pak Dharma dan Seno segera mengumpulkan beberapa pemuda desa. Mereka memutuskan untuk melawan, meskipun peluang mereka tampak kecil. Dengan membawa obor dan senjata seadanya, mereka keluar dari rumah dan menghadapi makhluk-makhluk itu. Namun, saat mereka mendekat, salah satu makhluk itu berbalik dan menatap mereka dengan mata merah yang memancarkan kebencian mendalam. Langkah mereka terhenti. Hawa dingin menyelimuti mereka, dan tiba-tiba, suara yang sangat familiar terdengar dari arah kegelapan. Kalian tidak bisa melawan mereka. Semua orang menoleh. Di sana, berdiri sosok Mbah Bawon. Tapi ini bukan Mbah Bawon yang mereka kenal. Wajahnya tampak lebih pucat, matanya kosong, dan tubuhnya melayang beberapa sentimeter di atas tanah. Kalian telah melepaskan mereka. Sekarang, kalian harus menanggung akibatnya, katanya dengan suara yang bergema. Seno mencoba bicara. Mbah, tolong. Apa yang harus kami lakukan? Mbah Bawon hanya tersenyum samar. Kalian tidak bisa menghentikan mereka. Mereka sudah terlalu lama terkunci. Tapi, jika kalian ingin bertahan, kalian harus meninggalkan desa ini. Ini bukan lagi tempat untuk manusia. Setelah berkata demikian, Mbah Bawon menghilang, bersama dengan makhluk-makhluk itu. Malam itu, desa dilanda kehancuran. Banyak rumah yang hancur, ternak yang mati, dan warga yang hilang tanpa jejak. Pagi harinya, mereka yang selamat memutuskan untuk meninggalkan desa, meninggalkan rumah, tanah, dan kenangan mereka. Hingga hari ini, desa itu tetap kosong, menjadi tempat yang ditinggalkan waktu. Dan di tengah desa itu, rumah Mbah Bawon masih berdiri, sunyi, dan penuh misteri. Tapi jika kau berani mendekat di malam hari, kau mungkin akan mendengar suara bisikan dan melihat bayangan yang berjalan di antara reruntuhan desa, mengingatkan bahwa penghuni lain masih ada di sana, menjaga tanah itu selamanya. Setelah para penduduk meninggalkan desa, tempat itu benar-benar menjadi wilayah yang ditinggalkan. Pepohonan mulai tumbuh liar, menelan rumah-rumah yang dulunya dipenuhi tawa dan kehidupan. Sawah yang dulu hijau kini menjadi rawa-rawa suram, dan hanya binatang-binatang liar yang berani berkeliaran di sana. Namun, rumah Mbah Bawon tetap berdiri kokoh, seolah menjadi pusat dari kehancuran yang menyelimuti desa tersebut. Beberapa tahun kemudian, sebuah tim peneliti dari kota mendengar cerita tentang desa yang ditinggalkan di Banyuwangi. Tertarik dengan kisah-kisah mistisnya, mereka memutuskan untuk menjelajahi tempat itu, berharap menemukan bukti sejarah atau fenomena yang dapat dijelaskan secara ilmiah. Tim itu terdiri dari 5 orang. Dimas, seorang arkeolog, Maya, ahli sejarah, Fajar, fotografer dokumentasi, serta Anton dan Sarah, pemburu urban legend yang sering membuat konten eksplorasi tempat-tempat angker. Ketika mereka tiba di desa itu, suasana mencekam langsung menyambut mereka. Udara terasa lebih berat, dan bau busuk samar tercium di udara. Reruntuhan rumah-rumah tampak seperti gigi hitam yang mencuat dari tanah, dikelilingi oleh kabut tipis yang tidak pernah hilang. Namun, yang paling menarik perhatian mereka adalah rumah Mbah Bawon yang berdiri tegak di tengah desa, seolah tidak terpengaruh waktu. Kita mulai dari sana, ujar Dimas, menunjuk rumah itu. Maya, yang membawa peta tua desa, menambahkan, menurut cerita warga, rumah ini adalah pusat dari semua kejadian aneh. Kalau ada sesuatu yang bisa menjelaskan apa yang terjadi di sini, kemungkinan besar ada di dalam rumah itu. Dengan hati-hati, mereka mendekati rumah itu. Pintu depan yang sudah lapuk berderit pelan saat mereka membukanya. Ruangan di dalam rumah terasa dingin, meskipun di luar matahari bersinar cukup terik. Aroma dupa dan tanah basah langsung menyeruak ke hidung mereka. Dimas mulai memeriksa ruangan, mencatat setiap detail. Fajar mengambil foto, tapi berkali-kali kamera digitalnya mengalami gangguan. Gambar yang ia ambil selalu tampak buram, dengan bayangan-bayangan yang tidak seharusnya ada. Ini aneh,
Gumam Fajar sambil mengutak-atik kameranya. Rasanya seperti ada sesuatu di sini yang tidak mau kita rekam. Sementara itu, Maya menemukan sebuah buku tua di salah satu sudut ruangan. Buku itu berisi tulisan tangan yang sulit dibaca, tetapi beberapa halaman menampilkan diagram aneh dan mantra dalam bahasa Jawa kuno. Sepertinya ini buku ritual, kata Maya dengan suara pelan. Mbah Bawon mungkin menggunakannya untuk berkomunikasi dengan sesuatu. Anton dan Sarah, yang mencari di ruangan lain, tiba-tiba berteriak memanggil yang lain. Mereka menemukan sebuah ruang bawah tanah yang tersembunyi di bawah papan lantai ruang utama. Pintu masuknya kecil dan gelap, dengan tangga yang mengarah ke kegelapan di bawah. Kalian yakin ingin turun? Tanya Anton, mencoba menyembunyikan rasa takutnya. Kita harus tahu apa yang ada di sini, jawab Dimas, mencoba terdengar tegas meskipun jantungnya berdegup kencang. Dengan membawa lampu senter, mereka satu persatu turun ke ruang bawah tanah. Udara di bawah semakin dingin, dan bau busuk semakin tajam. Di dasar tangga, mereka menemukan sebuah ruangan kecil dengan dinding batu yang dipenuhi simbol-simbol aneh. Di tengah ruangan itu, ada sebuah meja batu dengan benda menyerupai mangkuk besar di atasnya. Maya mendekati meja itu dan melihat bahwa mangkuk tersebut berisi cairan merah gelap yang sudah mengering. Ini darah? Gumamnya dengan ngeri. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari atas. Suara itu berat dan menyeret, seolah sesuatu yang besar sedang berjalan di atas lantai kayu rumah. Semua orang membeku. Ada orang di atas? Bisik Sarah dengan wajah pucat. Siapa yang akan ada di sini selain kita? Jawab Anton, berusaha menenangkan dirinya meskipun suaranya bergetar. Langkah kaki itu semakin mendekat, terdengar seperti sedang bergerak menuju pintu masuk ruang bawah tanah. Semua orang panik, mencoba mencari tempat bersembunyi, tetapi ruangan itu kosong. Hanya ada meja batu dan dinding yang terasa semakin menekan. Kemudian, suara itu berhenti. Keheningan yang mengikutinya terasa lebih mencekam daripada suara langkah kaki tadi. Tiba-tiba, pintu ruang bawah tanah terbanting keras, membuat mereka semua melompat ketakutan. Lampu senter mereka mulai berkedip-kedip. Dalam cahaya yang tidak stabil, mereka melihat sesuatu mulai muncul dari kegelapan sudut ruangan. Bayangan itu perlahan membentuk sosok tinggi besar dengan mata merah menyala, seperti yang diceritakan oleh penduduk desa bertahun-tahun lalu. Keluar dari sini, suara berat itu bergema, terdengar seperti berasal dari dalam kepala mereka. Mereka semua berlari sekuat tenaga, menaiki tangga dengan panik. Saat mereka sampai di ruang utama, mereka melihat pintu depan tertutup rapat, meskipun mereka yakin telah membiarkannya terbuka. Bayangan besar itu mengikuti mereka, muncul di setiap sudut mata mereka. Dengan kekuatan penuh, Dimas mendorong pintu itu, dan akhirnya mereka berhasil keluar. Begitu mereka berada di luar, suasana berubah total. Langit yang tadi cerah kini gelap, dan kabut tebal menyelimuti desa. Ketika mereka berlari menjauh dari rumah, mereka mendengar suara Mbah Bawon di kejauhan, seperti bisikan yang dibawa angin. Kalian telah mengganggu keseimbangan. Sekarang, kalian harus menerima akibatnya. Mereka berhasil mencapai kendaraan mereka dan segera pergi meninggalkan desa itu. Namun, setelah kejadian itu, hidup mereka tidak pernah sama lagi. Fajar mulai mengalami mimpi buruk setiap malam, di mana ia selalu melihat sosok tinggi bermata merah. Maya jatuh sakit tanpa sebab yang jelas, tubuhnya semakin melemah setiap hari. Anton dan Sarah kehilangan kontak dengan semua orang, mengurung diri dan tidak pernah muncul lagi di media sosial. Dimas, yang mencoba mempelajari lebih jauh tentang apa yang mereka temukan, menghilang tanpa jejak. Rumahnya ditemukan kosong, dengan buku ritual Mbah Bawon yang mereka bawa tertinggal di mejanya, terbuka di halaman yang menampilkan simbol aneh yang kini tampak seperti menatap siapapun yang melihatnya. Desa itu tetap sunyi, tetapi apa yang mereka lepaskan dari rumah Mbah Bawon kini tampaknya tidak lagi terikat pada tempat itu. Mereka membawa sesuatu keluar. Sesuatu yang tidak seharusnya dibangunkan.